Ajaran agama Hindu sesuai Weda meyakini bahwa Brahman menciptakan jagat raya beserta isinya, yang terdiri dari makhluk hidup beserta alam semesta, dengan melalui Atman sebagai percikan dari Brahman, makhluk hidup dapat menikmati kehidupannya. Bhagavad Gita bab 10 sloka 20. Aham atma gudakesa sarva bhutasya titah aham adisca madhyamca bhutanam antevasa. Artinya, aku adalah Atma, menetap dalam hati semua makhluk. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir semua makhluk. Akibat Atman, maka ada kehidupan di dunia ini. Dan Atman dalam proses menghidupkan akan berpindah-pindah dan berulang-ulang dengan menggunakan badan yang berbeda-beda melalui samsara, yaitu penjelmaan kembali sebagai makhluk. Kelahiran kembali inilah yang menjadi ukuran bagi perbuatan Atman beserta dan wadah di dunia. Jika semasa hidup tidak dapat melepaskan diri dari keinginan duniawi, maka Atman itu akan kembali dalam bentuk manusia atau makhluk lain. Sebaliknya, jika mampu melepaskan ikatan-ikatan duniawi, maka Atman akan mengalami moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Ketika moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman, maka tidak saja bersatu, tetapi mengalami kebahagiaan, ketentraman secara mutlak. Dalam kitab Sarasamuscaya dinyatakan bahwa kesempatan yang terbaik menjadi manusia yaitu untuk memperbaiki diri. Dengan kelahiran berlurang dan mampu menolong diri sendiri, menjauhkan diri dari dosa-dosa, maka kesempatan menjadi manusia dapat mengurangi dosa-dosa dan pada akhirnya bisa mencapai moksa. Dalam kitab Nisi Sastra, Bhagawan Sukra mengungkapkan bahwa semua perbuatan manusia itu pada hakikatnya didasarkan pada usaha untuk mencapai 4 hakikat hidup yang terpenting, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa, atau Catur Purusa Artha. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak didorong oleh keinginan untuk mencapai keempat tujuan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa keempat hal inilah yang menjadi hakikat tujuan hidup manusia menurut ajaran Hindu. Bagian-bagian tersebut yaitu: pertama, Dharma adalah kebajikan, kebenaran, yaitu peraturan-peraturan yang mendukung manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam Sarasamuscaya sloka 14 dijelaskan bahwa Dharma adalah jalan untuk pergi ke sorga. Dharma eva plano nanya swargam sambavicam saca nawu panijastam jaladeh paramicatah, yang artinya yang disebut Dharma adalah merupakan jalan utuh pergi ke surga.
sebagaimana halnya perahu yang merupakan alat bagi saudagar untuk mengarungi lautan. Kedua, harta adalah benda-benda duniawi yang dapat memuaskan dan memenuhi kama. Harta merupakan objek dari karma, sehingga seorang dapat menikmati dan merasakan hidup sesuai ajaran agama Hindu dengan memiliki harta untuk memenuhi sarana mencapai moksa. Harta dalam catur purusarta digunakan sebagai sedekah. Terdapat 3 penggunaan harta dalam ajaran catur purusarta, yaitu harta digunakan untuk memenuhi dharma, harta digunakan untuk memenuhi kama atau keinginan, dan harta untuk mendapatkan harta kembali, yaitu melalui kegiatan usaha, kegiatan produktif, wirausaha, dan sebagainya. Karena itu, mengapa dibutuhkan sebuah gerakan donasi? Mengapa dibutuhkan investasi? Mengapa dibutuhkan dana untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keinginan kehidupan kita, seperti melakukan tirta yatra, melakukan pembiayaan untuk pendidikan, dan sebagainya. Karena itu, harta itu sangat dibutuhkan, tetapi cara memperolehnya harus didasarkan dengan dharma. Ketiga, kama adalah keinginan yang mendorong seseorang berbuat sesuatu, yang bersemangat dan dapat menjadi pemicu gairah dalam kehidupan ini. Kama adalah keinginan yang dapat memberikan kepuasan atau kesejahteraan hidup. Kepuasan atau kesejahteraan hidup tersebut memang merupakan salah satu tujuan dari kebutuhan manusia. Kama menurut ajaran agama Hindu tidak ada artinya jika diperoleh dengan menyimpang dari dharma. Karena dharma harus menjadi panduan dalam menentukan atau memenuhi kama-kama dalam kehidupan ini. Dharma adalah pedoman, pemandu bagi setiap keinginan, setiap kebutuhan, setiap harapan. Karena dengan kama yang dipandu dengan dharma akan mempermudah mencapai kelepasan atman untuk mencapai moksa. Keempat, moksa. Moksa adalah terbebasnya jiwa atau atman dari ikatan duniawi, samsara atau reinkarnasi. Apabila atman itu sudah bersih, tidak terikat dengan hukum karma, disebut niskama karma, dan tidak lagi mengalami punarbawa atau reinkarnasi. Moksa merupakan tujuan tertinggi dari catur purusarta. Lalu ada pertanyaan, kenapa harus melalui dharma, arta, dan kama untuk mencapai moksa? Dalam ajaran agama Hindu terdapat 4 jenjang kehidupan manusia yang disebut catur asrama. Keempat harus dilewati oleh manusia. Untuk itu dalam setiap tahapan membutuhkan kekuatan dharma, kekuatan arta, dan kekuatan kama. Tanpa dharma, arta, dan kama, moksa tidak dapat dicapai. Untuk itulah keempatnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sesuai kitab suci Weda, bahwa untuk mencapai arta, kama, dan moksa, maka seseorang harus mengutamakan dharma.
sebab tidak ada artinya jika melenceng dari Dharma. Dharma adalah hukum tertinggi yang mengatur untuk bisa mencapai tujuan hidup dalam dunia ini, untuk mencapai arta, kama, dan pada akhirnya mencapai moksa. Para sahabat semua, sebagai akhir dari pencerahan terkait dengan tujuan hidup kembali menjadi manusia, yaitu catur purusa arta, yaitu 4 tujuan hidup yang saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana pondasinya adalah Dharma. Bagaimana meletakkan Dharma? Bagaimana memperkokoh Dharma? Ada berbagai ajaran sesuai dengan kitab suci untuk memperkokoh Dharma. Di antaranya Trikaya Parisuddha, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan Dharma.